Desa Citasuk yang sudah hadir pada acara ini, serta teman-teman anggota panitia pemilihan Desa Citasuk yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah tiba pada tahapan kampanye, di mana kampanye itu dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 4 Agustus. Dan untuk tahun ini berbeda ya, karena memang kondisi negara kita sedang dalam keadaan pandemi. Jadi kegiatan pelaksanaan kampanye ini dilakukan melalui virtual. Dan dimulai pada hari ini yaitu penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Sebelumnya kami dari panitia mohon maaf atas keterlambatan waktu, karena memang ada berbagai hal yang kesalahan, artinya yang namanya IT, teknologi ada saja kekurangannya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi. Mudah-mudahan kegiatan ini walaupun memang dilaksanakan secara virtual, tidak mengurangi hikmah dan manfaat dari keberlangsungan acara ini. Kemudian untuk ke depan kegiatan kampanye oleh masing-masing calon dilakukan secara virtual, baik itu melalui media sosial, surat kabar, atau media elektronik, atau yang sejenisnya. Dan kami dari panitia menghimbau tidak boleh dilakukan secara tatap muka. Jadi semua kegiatan kampanye dilakukan secara virtual. Dan itu waktunya pun hanya sampai tanggal 4. Setelah tanggal 4 ke depan, nanti sudah tidak ada lagi kegiatan kampanye, karena sudah tanggal 5, 6, 7 itu sudah memasuki hari tenang. Jadi sudah tidak ada kegiatan kampanye. Makanya silakan bapak-bapak atau tim pemenangan semua melakukan kampanye mulai dari hari sekarang setelah pembacaan visi dan misinya sampai dengan tanggal 4 nanti. Sementara untuk mempersingkat waktu itu saja. Terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak dan semua tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Sepuko yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panwas Pilkades Desa Citasuk. Kepada Bapak Caca Suhendra dipersilahkan. Jangan aja di sini, Pak. Terlihat. Terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hormati Bapak Camat sebagai pembina dalam Pilkades serentak 2021. Yang saya hormati PPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati para tamu undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki tahapan kampanye. Dalam rangka mengantisipasi wabah yang semakin menggila di negara kita ini. Jadi sesuai dengan instruksi dari Ibu Bupati bahwa
dari Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa kampanye dilaksanakan secara virtual. Kita memanfaatkan teknologi sambil memperkenalkan juga teknologi kepada masyarakat agar supaya langkah-langkah kampanye yang dilaksanakan oleh para calon itu meminimalisir penyebaran COVID-19, yaitu dilaksanakan dengan cara virtual. Sesuai dengan jadwal tahapan, bahwa kampanye dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus 2021. Jadi ini adalah ajang atau waktunya buat Bapak-Bapak semua calon, sampaikan visi misi kepada masyarakat, raih simpati sebanyak-banyaknya, kemudian laksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Karena ini menyangkut keselamatan warga kita semua. Tidak boleh terlalu banyak orang berkerumun, kalau hanya sekedar silaturahmi dan lain sebagainya mungkin sama Panwas juga kita maklumi, karena itu adalah yang penting tidak melebihi daripada 10 orang. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya kira kita bisa sambil pantau sambil berjalan saja. Selamat menyampaikan visi misi, selamat menyampaikan program-program kepada masyarakat, dan selamat bekerja kepada semua. Semoga sukses dan semoga Pilkades yang kita laksanakan di sini berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panwas Pilkades Citasuk yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD kepada yang terhormat Bapak Pendi Arlan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Padarincang, yang terhormat Bapak Panwas, dan juga Ketua PPD, serta Bapak dari Kepolisian yang saya hormati. Teriring salam, pagi ini kita melaksanakan virtual. Artinya kita Desa Citasuk sudah maju satu langkah. Kayaknya kayak Pilbubaja ya Pak ya, pakai konferensi pers di media elektronik. Karena dengan suasana pandemi ini, mudah-mudahan para calon kepala desa semoga sehat pada waktunya. Tidak lain, tidak bukan, kami hanya mengimbau saja kepada tim-tim sukses 1, 2, 3, 4 sampai nomor 5. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan Pilkades nanti kita jaga bersama menuju Citasuk damai. Tidak ada istilahnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kita bersatu padu menyongsong masa depan Desa Citasuk dibawa kemana arah. Yang terpenting di sini saya sebagai Ketua BPD akan melaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal 8, mudah-mudahan tidak ada PPKM diperpanjang, mudah-mudahan. Semoga nanti pada waktunya kita sukses semuanya. Dan juga tadi digarisbawahi sama saya dari yang terdahulu tadi, Panwas mengatakan kita tetap pakai protokol kesehatan dan juga menjauhi kerumunan. Nanti pada waktunya pelaksanaan di setiap TPS
tidak ada lagi kerumunan yang lebih kurang dari 10 orang. Mungkin itu saja dari Ketua BPD, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPD yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang terakhir yaitu dari Bapak Camat Kecamatan Padarincang kepada yang terhormat Bapak Yusron, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan pagi ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga bisa melaksanakan dalam rangka aktivitas kita yaitu dalam rangka kampanye melalui virtual. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak PLH atau PLT Desa Citasuk, Bapak Ketua PPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, juga Bapak Ketua Panwas, tokoh masyarakat, juga Bapak Kantibmas Desa Citasuk yang kami hormati dan kami banggakan. Juga tak lupa kepada tim pemenangan Pilkades se-Desa Citasuk ini yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama saya mengaturkan banyak terima kasih. Hanya kebetulan saja saya lagi mantau bantuan daripada bansos yang dilaksanakan melalui Pos dan Giro bekerja sama dengan Bulog Provinsi Banten. Untuk itu kami hanya memantau daripada kegiatan BBNKA yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang. Sekaligus kebetulan pada hari ini ada penyampaian visi dan misi, itu tahapan daripada pelaksanaan Pilkades sudah kita lalui. Sekarang tahapannya memasuki daripada kampanye Pilkades melalui virtual yang pada pagi hari sampai dengan siang. Mudah-mudahan kepada para calon Pilkades, sebetulnya Bapak Ibu sekalian mencalonkan nomor urutan 1 sampai 2, 1 sampai 5 ini, sebetulnya calon kepala desa Citasuk ini sudah ada catatannya melalui Lauhul Mahfud mungkin Pak ya. Siapa yang akan jadi dan akan duduk menjadi kepala desa Citasuk ini sudah ada sebetulnya. Tinggal kita melihat nanti, menyaksikan siapa yang artinya berhasil duduk sebagai kepala desa Citasuk ini. Bapak Ibu sekalian, tolong ikuti kampanye melalui virtual ini, walaupun melalui virtual, melalui daring, gitu kan, melalui Zoom meeting ini atau istilahnya Zoom meeting ya. Itu tolong ikutilah prokes yang 5M itu Pak tadi. Pertama adalah wajib memakai masker, yang kedua menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Kemudian mengurangi aktivitas atau mobilitas kita. Berarti semuanya ada 5M Pak ya. Yang pertama adalah memakai masker,
yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, ya, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima adalah mengurangi daripada mobilitas atau aktivitas kita. Istilah PPKM, pulang pergi keluar masuk, itu kita hindari Pak ya, kita kurangi. Jangan PPKM mikro katanya. PPKM mikro adalah plesetannya banyak masyarakat mikirin rokok katanya. Mikro itu. Padahal mah jangankan rokok Pak, yang lain juga boro-boro mikirin perut. Yang utama adalah masyarakat mah mikirin perut Pak. Makanya untuk Satgas Covid yang ada di Citasuk ini Pak, kita lihat aja lah, kalau memang pedagang itu jangan kita tindak lah. Kita sesuai dengan hati nurani lah. Kita juga manusia kan gitu. Orang mencari makan ya paling juga pedagang mau untuk hari ini pendapatannya, mereka besok sudah dibelanjakan habis Pak ya. Bapak Ibu sekalian habis. Tolonglah kalau ada yang memang melanggar sedikit ingatkan aja. Jangan ditindak. Kami lihat kalau di kecamatan yang lain Pak, di kecamatan Keramat Batu, itu kasihan kepada para pedagang. Udah dagangannya disita gitu, diambil, mejanya diambil, kemudian STNK kendaraannya juga diambil. Jangan, kami tidak menghendaki seperti itulah. Walaupun kami bekerja sama koordinasi dengan Kapolsek Padan Ramil. Alhamdulillah di Kecamatan Padarintang ini tidak seperti itu Pak ya. Artinya kami juga sebagai manusia punya hati nurani lah. Tolonglah kalau memang ada pelanggaran, tolong cukup diingatkan saja. Kemarin juga kami mengikuti Zoom meeting daripada Kemendagri juga Kementerian Desa, itu penyampaian seperti itu. Jadi kalau memang ada yang melanggar seperti itulah, tolong ditindak, tapi ditindaknya dengan pakai hati nurani. Sama saja mereka pedagang juga mencari buat makan Pak ya, sehari-hari. Habis sekali pendapatan kita buat belanja lagi habis. Boro-boro buat nebus STNK yang disita Mas. Iya, apalagi untuk mengembalikan dendanya itu sanksi yang 5 juta, ada yang 3 juta tergantung Pak ya kecamatannya. Jadi kami sebagai PLT Camat Padarintang ini tidak menghendaki seperti itu. Artinya kami selalu action bertindak dengan hati nurani. Kami melihat dulu orangnya seperti apa gitu kan. Kalau pelanggarannya masih ringan-ringan saja mah ya dimaafkan Pak. Kalau bisa mah kita, kalau yang punya cadangan masker kasih masker, suruh pakai masker, itu aja Pak ya. Kenapa Pak? Kami melayani masyarakat yang membuat KTP dengan KK di kecamatan itu juga udah diatur Pak. Paling penerimaan paling banyak 10 orang, itu kata petugas daripada Dukcapil ya. Mudah-mudahan ini terus berjalan, kontribusi mudah-mudahan kalau melihat kondisi seperti ini, kalau seminggu aja Pak, kita itu mendapatkan panas seperti kemarin-kemarin Pak ya, 3 hari itu. Mudah-mudahan COVID-19 ini maupun Delta maupun ada istilah baru, ada virus baru katanya, mudah-mudahan hangus saja Pak. Mudah-mudahan kami harapkan supaya bisa beralih ke normal kembali Indonesia ini. Pokoknya mengharapkan semua virus-virus yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini, NKRI ini, supaya lebih atau dikatakan hangus atau beralih ke negara lain. Silakan aja lah kalau ke negara lain. Mudah-mudahan pokoknya mengharapkan mudah-mudahan PPKM darurat ini tidak diperpanjang lagi. Kemudian kami ucapkan selamat kepada para calon-calon kepala desa, selamat berkampanye, ikuti protokol kesehatan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Untuk itu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kampanye melalui virtual ini dibuka secara resmi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Padang yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kampanye. Hadirin yang kami hormati, tertib acara yang keempat yaitu pembacaan tata tertib penyampaian visi dan misi calon kepala desa Citasuk serta pembacaan tata tertib kampanye yang akan dibacakan oleh Bapak Ketua PPD. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Saifullah dipersilahkan. Ayo, terima kasih, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan tata tertib penyampaian visi dan misi calon kepala desa Citasuk. Yang pertama, penyampaian visi dan misi dilaksanakan melalui Zoom meeting di posko pemenangan masing-masing. Alhamdulillah sudah dilakukan. Visi dan misi disampaikan oleh calon kepala desa secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon dengan durasi yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu maksimal 30 menit. Yang ketiga, peserta Zoom Meet meliputi calon kepala desa, tim pemenangan maksimal berjumlah tidak lebih dari 50 orang. Peserta wajib mengisi daftar hadir online 30 menit sebelum acara dimulai. Para calon kepala desa dan pendukung masing-masing calon wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan pada saat penyampaian visi dan misi. 6. Berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Tidak diperkenankan berbicara tidak sopan atau ada yel-yel yang bersifat menyinggung salah satu calon atau menyinggung calon lain. 7. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. 8. Para calon kepala desa bersama pendukung harus mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia. Demikian tata tertib penyampaian visi dan misi calon kepala desa Citasuk. Mohon diperhatikan dan dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Saifullah yang telah menyampaikan tata tertib penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Hadirin yang kami hormati, tertib acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Mungkin tadi sudah didengar tata tertibnya, jadi mohon diperhatikan dan dilaksanakan. Untuk penyampaian visi dan misi calon kepala desa yang pertama, dipersilakan untuk Bapak Udin Masudin memandu acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Kepadanya dipersilakan. Memandu visi dan misi. Baiklah, terima kasih pada MC yang sudah memberikan saya untuk memandu terkait dengan penyampaian visi misi. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait dengan tata tertib penyampaian visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa bin nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Padarincang, yang kami hormati Ketua PPD Desa Citasuk, yang kami hormati Ketua Panwas Pilkades Desa Citasuk, yang saya hormati Ketua Panwas pada pemilihan Pilkades Desa Citasuk. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya. Kemudian puji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan karunia Allah, yakni karunia iman sehat Islam, sehingga bisa bersama-sama tentunya bertatap muka secara virtual ataupun Zoom meeting terkait dengan penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa Citasuk tahun 2020. Baiklah, Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, sebelum saya memandu terkait dengan penyampaian visi dan misi ini, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan tata tertibnya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, sehubungan tadi kita dimulai acara ini tepat di jam 10, ya tidak sesuai dengan rencana, dikendalikan berbagai teknis yang terkendala. Itu menurut saya hal wajar dikarenakan kita melalui proses Zoom meeting, tidak seperti tatap muka langsung. Mohon dimaklumi. Baiklah, Bapak Ibu, para peserta serta Bapak calon kepala desa beserta para tim pemenangan yang kami hormati, kita bisa langsung saja terkait dengan penyampaian visi ini sesuai dengan urutan nomor urut, mulai dari nomor urut 01 dilanjutkan ke nomor urut 02, dilanjutkan ke nomor urut 03, kemudian nomor urut 04, dan terakhir nomor urut 05. Sesuai dengan tata tertib yang telah tadi disampaikan, dan maksimal 30 menit, tidak boleh lebih dari 30 menit. Jika dalam waktu 30 menit, sebelum 30 menit maksud saya sudah selesai, itu tidak masalah. Yang penting tidak boleh lebih dari 30 menit, sesuai dengan waktu yang sudah kami tetapkan. Itu saja ya. Baik, Bapak, para calon kepala desa yang kami hormati, untuk nomor urut 01 yakni Bapak Ining Muhaimin untuk menyampaikan terkait dengan visi dan misi calon kepala desa periode 2021 sampai dengan 2027. Dengan segala hormat, waktu dan tepat kepada nomor urut 01 Bapak Ining Muhaimin dipersilakan untuk menyampaikan visi misinya. Coba dites dulu gimana? Untuk Tes. 01 tes. Ya. Tes. Ada udah. Gimana? Udah oke? Udah oke, Ya, Pak. Yang Panitia, lain, tes. kedengaran yang lainnya? Siap. Ya, oke. Udah oke? Tok, bisa. Udah oke. Panitia. Ya, oke. WhatsApp langsung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa binasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du.
Yang saya hormati Bapak PLT Camat Kecamatan Padarincang, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Padarincang, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Padarincang, yang saya hormati PPK tingkat Kecamatan Padarincang, yang saya hormati beserta jajarannya, yang saya hormati Panwas, Babinsa dan Kamtibnas Desa Citasuk dan Kecamatan Padarincang. Alhamdulillah pada hari ini atas izin Gusti Allah bahwa tahapan kampanye pemilihan Pilkades Desa Citasuk memasuki tahap penyampaian visi dan misi. Saya sebagai calon dari 001 pada hari ini akan menyampaikan dan misi supaya masyarakat Desa Citasuk sekitarnya mengetahui tujuan apa saya mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa Citasuk tahun periode 2021-2027. Pertama yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan pelayanan. Baik pelayanan secara aturan bidang kepemerintahan maupun pelayanan yang berkaitan dengan sosial dan kemasyarakatan. Saya di sini mencalonkan diri siap untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat kepentingan masyarakat. Pertama, akan memberikan perhatian khusus kepada hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Ya contoh yaitu pembangunan baik pembangunan masjid, musola dan majlis taklim dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan agama. Di sini saya terus melanjutkan perhatiannya terutama di dalam kegiatan-kegiatan sosialnya baik kegiatan-kegiatan keagamaannya. Kemudian yang berikutnya mengenai masalah pembangunan dan perekonomian. Saya sebagai calon yang telah menjabat 2 periode dan untuk ke depan itu mencalonkan untuk yang ketiga, yang 3 periode, otomatis saya udah melakukan sesuatu yang terbaik yang menurut saya udah maksimal. Selama ini saya udah melakukan pembangunan di bidang jalan lingkungan, di bidang kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan kebutuhan masyarakat secara pribadi. Itu saya telah lakukan selama ini. Saya menjabat selama 2 periode. Jadi untuk yang ketiga periode ini saya akan menuntaskan segala kekurangan-kekurangan yang belum tersentuh di dalam dan di sekitar Desa Citasuk ini. Mudah-mudahan saya sebagai calon kepala desa diberikan satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apabila terpilih nanti amanah yang diberikan kepada saya oleh masyarakat Desa Citasuk. Dan berikutnya, visi dan misi, yaitu mengenai masalah sampah. Itu jelas merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya kepala saja, semua elemen harus terlibat. Akan tetapi, ya saya mencoba selama ini, tapi nyatanya saya akui adalah gagal. Tapi alhamdulillah, saya selalu koordinasi dengan pihak kecamatan. Ya ada beberapa usulan yang saya lakukan, ya alhamdulillah bahwa untuk masalah sampah, walaupun ini bukan pribadi saya atau Desa Citasuk yang mendapatkan program ini adalah kecamatan. Ini adalah salah satu bagian upaya saya telah membuktikan untuk berkiprah atau untuk semacam misalkan memberikan perhatian khusus kepada tentang sampah. Ya di sini pula ya walaupun ya kaitan sampah ini ya nantinya
yang menangani istilahnya pihak kecamatan ini, akan tetapi ya bahwa khususnya dari Citasuk akan terbantu tentang adanya program sampah yang alhamdulillah nanti pelaksanaannya itu mudah-mudahan 2022 itu udah anggarannya itu udah diberikan ke Kecamatan Padarincang. Itu salah satu ya program sampah yang artinya ya secara pribadi saya hanya bisa mendorong dan mendukung, dan alhamdulillah ya pada waktu ini ya, saat ini masalah sampah ini udah ya terpenuhi, udah direspon oleh pihak kabupaten, pemerintah Kabupaten Serang. Dan selanjutnya mengenai masalah perekonomian. Selama ini saya selalu berpikir dan menggandeng bersama-sama dengan masyarakat, pemuda, taruna, istilahnya apa, berkoordinasi dengan pihak kecamatan, ya melihat potensi Desa Citasuk ini luar biasa. Saya telah di situ menjajaki tentang wisata air panas, tentang potensi istilahnya alam yang akan saya siapkan dongkrak perekonomian masyarakat Desa Citasuk. Ini virus atau pandemi yang menerjang khususnya di negara kita, bahwa program itu atau ya apa gagasan itu sementara ini terhenti. Akan tetapi ya karena itu udah jadi schedule saya bersama-sama dengan para tokoh dan elemen masyarakat, ya termasuk Pak Karang Taruna, tetap akan saya lanjutkan setelah pandemi ini selesai. Tadi Bapak Camat menyatakan kita ya semua berdoa lah ya untuk ya bahwa virus ini supaya hilang dari negara kita, ya supaya ya kehidupan baik perekonomian, kehidupan sosial, dan kehidupan ya keagamaan dan kehidupan yang lainnya kita itu enggak terbatasi lagi. Ya, dengan adanya sekarang penyampaian visi misi yang dilakukan oleh panitia, ini jelas merupakan satu bukti bahwa yang biasanya bahwa visi misi atau kampanye itu dilaksanakan secara terbuka, pada saat ini bisa dilaksanakan secara virtual. Itulah bagian daripada istilah keprihatinan kita yang selama ini istilahnya menimpa negara kita. Dan yang selanjutnya, ya visi misi yang saya usung adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan atau ekonomi di bidang kepemudaan. Di sini ada Karang Taruna, ada PKK, ada LPM, dan ada istilahnya apa posyandu. Baik dari sisi kesehatan maupun sisi olahraga maupun sisi aktivitas ya istilahnya apa kaum muda. Itu saya sudah merencanakan dan saya sudah menjadwalkan bahwa apabila saya terpilih akan menjadikan salah satu contoh ya apa desa ya atau kampung yang saya ambil untuk menjadi satu percontohan di dalam istilahnya mengembangkan satu kreativitas ya yang artinya di lingkungan kecil atau di sekup kecil ya di dalam kepemudaan akan saya kembangkan, saya angkat dari sisi perekonomian. Ya contohnya misalkan ya kita budidaya peternakan atau kita pengembangan istilahnya apa tentang pertanian dan pengembangan tentang kerajinan. Itu saya sudah dijadikan satu jadwal dan perencanaan ya saya sebagai kepala desa apabila terpilih ya untuk menjabat periode istilahnya ketiga 2021-2027. Dan selanjutnya ya tentang kesehatan, jelas di sini merupakan tanggung jawab kita semua. Ya, semua program yang akan istilahnya dilakukan oleh semua pemimpin, baik pemimpin istilah tingkat kabupaten maupun ya kebetulan ini tingkat yang paling terbawah yaitu pemerintahan desa. Kita mengharapkan semuanya, misalnya elemen masyarakat dan tokoh masyarakat itu untuk melibatkan diri, membantu program-program yang akan nanti saya ya laksanakan atau saya jalankan setelah saya ini terpilih.
ya terutama tentang kesehatan. Jelas kesehatan itu merupakan istilahnya apa, bagian penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apabila istilahnya masyarakat tidak sehat, mungkin pikiran dan ekonominya pun nggak sehat. Sehingga ini jelas merupakan tanggung jawab saya. Nanti saya akan bekerja sama dengan Posyandu lebih meningkatkan lagi, terutama untuk menurunkan stunting yang selama ini istilahnya terjadi di mana-mana, khususnya di Desa Citasu. Itulah visi misi saya yang akan saya usung setelah saya menjabat setelah saya terpilih sekaligus menjabat sebagai kepala desa. Karena ini bagian amanah. Amanah istilahnya yang harus dijalankan oleh saya sebagai istilahnya kewajiban yang sudah istilahnya mempercayakan saya, ya masyarakat mempercayakan saya apabila saya terpilih nanti. Ya barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi itu penyampaian visi misi dari nomor urut 01. Alhamdulillah sudah disampaikan tadi dalam waktu 19 menit. Jadi ada waktu 11 menit tuh ya. Jadi tidak lebih dari 30 menit. Kemudian untuk selanjutnya yakni nomor urut 02 Bapak Haji Sarmani. Yang mana? Coba Brazilian ini. Brazilian. Ya. Saudara, kepada yang terhormat Bapak Haji Sarmani nomor urut 02, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan visi misi calon kepala desa Citasu. Di unmute dulu. Ya, di unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11:18. Syukurillah wala qaula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, khususnya Bapak Panitia Pemilihan Kepala Desa Citasu yang saya hormati, PLT Camat Padawijang beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Kapolsek Padawijang beserta jajaran yang saya hormati, dan Ramil Padawijang beserta jajaran juga yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh elemen masyarakat Desa Citasu. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya atas nama Haji Bani Sarmani selaku calon kepala desa Citasu ingin menyampaikan apa yang menjadi tujuan atau rencana saya jika terpilih sebagai kepala desa Citasu untuk periode 2021-2027. Dan berikutnya adalah visi dan misi serta program kerja yang ingin saya sampaikan.
mengenai visi, mari bersama kita membangun dan memperkokoh Desa Citasu dengan jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlakul karimah. Ada bagus. Visi yang pertama, siap mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, berusaha menerapkan kejujuran dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa Citasu itu sendiri. Mengenai program kerja, poin yang pertama di bidang pemerintahan. Pemerintahan desa Citasu harus jujur, profesional, dan amanah serta ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan guna menciptakan pemerintahan desa yang baik. Di antaranya perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pembenahan aparatur pemerintahan desa Citasu. Ini semua kita perlu ketahui. Aparatur pemerintahan desa Citasu perlu mengoptimalkan kinerja agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan harapan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat desa sendiri. 2. Transformasi sistem keuangan. Sistem keuangan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa. Segala bentuk sistem keuangan harus transparan atau terbuka. Transparan atau terbuka. Harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa serta membuat laporan kepada BPD. Yang ketiga, sinergi terhadap BPD. BPD yang merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta sebagai badan yang menampung aspirasi masyarakat desa harus terlibat dalam musyawarah terutama yang menyangkut masalah strategis pembangunan desa. Yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Ini perlu kita ketahui juga untuk masyarakat. Poin yang pertama, pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan tidak membeda-bedakan status atau jabatan dari masyarakat itu sendiri. Poin yang kedua, meningkatkan potensi yang ada di masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Poin yang ketiga, pengadaan transportasi umum untuk masyarakat desa Citasu berupa kendaraan operasional. Desa Citasu dapat digunakan oleh aparatur desa demi menunjang pekerjaan dan tugasnya. Poin yang keempat, membangun
dan menyediakan tempat pembuangan sampah guna menjadikan Desa Citasuk sebagai salah satu daerah yang bersih dan sehat serta menjadi contoh baik bagi desa-desa lainnya. Bidang yang kelima, bidang pembangunan fisik. Bidang yang pembangunan fisik, poin pertama, pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat agar dapat berjalan dengan baik serta mampu menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Citasuk. Yang kedua, pembangunan sarana pendidikan non formal memberikan kepedulian dengan menambah insentif bagi pengajar atau guru TPA dan TPI. Yang keenam, kesenian dan kebudayaan. Satu, menggali bakat potensi masyarakat Desa Citasuk bidang kesenian dan kebudayaan tersebut. Dua, menyediakan sarana berupa sanggar untuk perkumpulan dan pelatihan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan kesenian tradisional. Yang ketujuh, bidang yang ketujuh ini bidang yang diidam-idamkan oleh masyarakat pemuda dan pemudi, yaitu bidang keolahragaan. Desa Citasuk. Desa harus berperan dalam memberikan pembinaan di bidang keolahragaan dengan cara memberikan aset permodalan bagi Karang Taruna desa sendiri, sehingga pengembangan potensi dan bakat putra putri daerah pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan serta berkembang dengan maksimal. Bidang yang ke-8 ini perlu diketahui orang tua dan tua. Yang ke-8, bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini, satu, menyediakan unit ambulans desa dari ambulans desa dari pribadi ini bisa dan juga mempermudah pembuatan SKTM terhadap masyarakat Desa Citasuk. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas jam personal atau jaminan persalinan bagi masyarakat Desa Citasuk. Bisa di-mute. Memberikan support kepada ibu kader dan posyandu dengan memberikan haknya berupa senting demi bidang yang ke-9 bidang pertanian. Bidang pertanian ini perlu diketahui oleh petani di mana letaknya kesulitan pupuk. Nanti kita secara bergotong royong bersama-sama di mana yang sekira kesulitannya kita bersama gotong royong kita dobrak atau kita seperti apa kesulitannya. Sebagian besar penduduk Desa Citasuk adalah hidup dari hasil pertanian. Sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi,
Dengan demikian, desa perlu hadir dan memberikan peningkatan permodalan melalui BUMDes. Melalui BUMDes dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani desa Citasuk. Yang ke-10, bidang yang ke-10, bidang sosial dan kemasyarakatan, mengoptimalkan kinerja RT dan RW agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan maksimal. Baik dan maksimal pembinaan PKK dan fungsikan BUMDes sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat. Apabila yang tersinggung atau kesalahan, kata-kata kita ini mohon gimana? Malu. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon 02 yang sudah memberikan atau menyampaikan visi misinya dalam waktu 23 menit. Alhamdulillah sudah selesai. Yang kemudian nanti dilanjutkan oleh nomor urut 03 penyampaian visi misi. Ini waktunya dari mulai jam 11.19 sampai dengan jam 11.49. Jadi kepada peserta lain untuk mengunmute audio visualnya agar tidak terdengar. Kepada yang terhormat nomor urut 02 Bapak Subendi, 03 maaf, saya ulangi kepada Bapak Subandi nomor urut 03, waktu dan tempat dipersilakan dari mulai jam 11.19 sampai jam 11.49. Ya. Oh iya, 11.03. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang saya hormati, Camat Padarincang, yang saya hormati Polsek Padarincang, yang saya hormati Koramil Padarincang, tidak lupa peserta calon kepala desa yang saya banggakan. Dalam penyampaian visi misi, mungkin saya tidak akan panjang lebar. Insya Allah ada 8 visi, ada 8 misi yang akan saya sampaikan. Visi saya sebagai calon kepala desa Citasuk maju dan juara. Misi pelayanan prima untuk warga seperti KTP, KK, akte kelahiran, insya Allah gratis. Yang kedua, bedah rumah untuk warga yang tidak mampu tepat sasaran. Yang ketiga, BUMDes dan koperasi untuk warga. Yang keempat, gerakan desa mengaji bantuan pondok pesantren Salafi. Yang kelima, peningkatan infrastruktur desa seperti jalan, TPT, dan sarana prasarana dan lainnya. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan guru ngaji, marbot, masjid, atau musola. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan, penghargaan untuk pegawai desa
RT atau RW. Yang kedelapan, penghargaan kampung bersih. Mungkin itulah penyampaian misi saya. Insya Allah, misalkan kalau saya dinasibkan menjadi kepala desa, poin-poin itulah yang akan saya jalankan. Dan yang selanjutnya, saya sebagai calon kepala desa meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati istilahnya kepada para calon atau tim. Saya memohon maaf. Insya Allah di tahun ini untuk desa Citasuk, demokrasi desa Citasuk insya Allah berkembang pesat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk visi dan misi. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak BPS Sugendi, calon nomor urut 03 yang sudah menyampaikan visi misinya selama kurang lebih 5 menit. Terima kasih banyak. Kita langsung saja ke nomor urut 04, yakni Bapak Amroni Jailani, mulai dari pukul 11.07 sampai dengan 11.37. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Amroni Jailani, nomor urut 04, dipersilakan untuk menyampaikan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat PLT Camat Padarincang dan Ramil Padarincang beserta jajarannya, dan Polsek Padarincang beserta jajarannya, PPK tingkat kecamatan Padarincang, Panwas, BPK Panitia Ketua PPD. Sebelumnya saya akan menampilkan dan memaparkan visi dan misi saya sebagai berikut. Tolong saya mau menampilkan. Visi misi saya akan menampilkan dulu sebentar, Pak, ya. Coba dibuka aja dulu. Udah. Penyampaian visi misi dan misi calon kepala desa Citasuk nomor urut 4. Amroni Jailani dengan semangat baru dan jiwa muda, peduli, disiplin, ramah pekerja keras dan visioner, saya yakin dapat membangun desa Citasuk lebih baik dan maju lagi. Visi misi saya, Pak, visi membangun semangat dalam upaya mewujudkan desa mandiri, religius, dan mengerti tentang kesehatan lingkungan beserta pemanfaatan bak sampah. Misi meningkatkan derajat kesejahteraan lingkungan serta pemanfaatan bak sampah bagi masyarakat. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam
pembuatan KKTP akte kelahiran tanpa dipungut biaya. Yang ketiga, melakukan pembangunan fasilitas kesehatan untuk masyarakat melalui pembangunan gedung posyandu yang lebih memadai. Yang keempat, meningkatkan kegiatan keagamaan melalui pengajian serta kegiatan keagamaan lainnya. Jadi sehingga intinya saya ingin Desa Citasuk ke depan menjadi desa bebas dari sampah sehingga terhindar dari segala macam penyakit dan bahaya banjir contohnya yang sekarang terjadi di Kampung Sukamaju. Saya ingin Desa Citasuk untuk administrasi lebih baik lagi sehingga bila ada yang dirujuk ke rumah sakit untuk KK dan KTP tidak menjadi kendala dan akte kelahiran juga dibuatkan bila seorang anak baru lahir sehingga tidak menghambat untuk pendidikan kelak nanti. Ketika kita tahu di zaman ini generasi kita ke depan banyak yang menggunakan fasilitas online HP dengan bermain game dan sehingga saya ingin membangun sumber daya manusia yang religius dan agamis dengan adanya lomba pengajian dan lain-lain. Mohon mungkin penjelasan untuk saat ini mungkin akan begitu aja, empat visi dan misi. Untuk sekian, terima kasih apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 04 yang tadi sudah menyampaikan visi-visinya dalam waktu kurang lebih 6 menit. Terima kasih banyak kepada Bapak Amroni Jailani. Selanjutnya kepada nomor urut 05 yakni Bapak Encep Sopian untuk menyampaikan visi misinya terkait dengan visi misi calon Kades Desa Citasuk untuk periode yang akan datang. Dalam waktu 30 menit dimulai dari sekarang jam 11.13 sampai jam 11.03 ya. Ya. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Encep Sopian, dipersilakan. Ya, sebelumnya cek sound dulu, kedengeran nggak? Ada suaranya nggak? Chris, kepikiran. Ada. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati syihati wal afiyah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Padarincang, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Padarincang, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Padarincang, dan tidak lupa yang saya hormati pula PPK Kecamatan Padarincang beserta jajarannya, yang saya hormati pula Panwas Desa Citasuk Kecamatan Padarincang, dan yang saya hormati BPD Desa Citasuk beserta para panitia beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada para seluruh panitia penyelenggara Pilkades tahun 2021 ini. Dan tidak lupa kepada yang saya sangat banggakan dan yang sangat saya hormati,
seluruh calon kepala desa Citasuk periode 2021 sampai 2027. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Encep Sopian, calon kepala desa Citasuk dengan nomor urut 05, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan sebuah visi dan misi saya untuk membangun tatanan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan peka terhadap kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, serta menjadikan desa Citasuk yang unggul. Nah, dalam misi yang pertama, mewujudkan pengembangan potensi pertanian dan sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, atau pelatihan pembinaan untuk menjadikan hidup lebih sejahtera. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat, reaktualisasi kearifan lokal. Nah, dalam mewujudkan misi yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan Koperasi Petani Desa. Nah, ini adalah beberapa program unggulan yang untuk bagaimana melancarkan dan mewujudkan suatu visi dan misi yang saya rencanakan di periode tahun ini. Yang pertama ya tadi ada Koperasi Petani Desa. Meningkatkan kualitas petani serta memberikan pedoman kepada para petani agar desa memiliki produk lokal yang menunjang kemajuan masyarakat. Prioritas adalah petani. Nah, di mana Koperasi Petani Desa ini, saya sudah dinamakan Koperasi KTA, kartu semua warga Citasuk yang punya garapan ataupun itu berhak mendapatkan kartu tanda kota. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan kesehatan. Ada yang dinamakan Balai Kesehatan Desa. Nah, Balai Kesehatan Desa ini memberikan pertolongan pertama untuk kesehatan desa secara gratis. Nah, untuk Balai Kesehatan Desa ini, untuk Balai Kesehatan Desa ini adalah salah satu tanda bagaimana kartu Balai Kesehatan Desa. Nah, Balai Kesehatan Desa ini, nah ini salah satu contohnya, dan kartu ini hanya bisa digunakan di Balai Kesehatan Desa. Dan semua warga desa Citasuk itu berhak mendapatkan kartu Balai Kesehatan Desa ini. Mau yang kaya ataupun yang miskin, kita sama saja dan semuanya berhak, warga desa Citasuk. Dan ini, Balai Kesehatan Desa hanya bersifat pertolongan pertama untuk masyarakat desa khususnya. Nah, dan yang ketiga, itu ada yang dinamakan Poskestren, Pos Kesehatan Pesantren, di mana kita tahu bahwa di desa Citasuk itu banyak sekali pondok-pondok pesantren yang memang santrinya banyak sekali yang mungkin dari luar daerah yang datang ke desa Citasuk. Sehingga dalam program unggulan ini itu disebutkan dengan ada yang dinamakan Pos Kesehatan Pesantren, memperhatikan kesehatan santri dan memberikan insentif kepada tenaga pendidik atau guru ngaji ya, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada para
pendidik di bidang keagamaan. Nah, yang selanjutnya itu ada yang dinamakan pusling, yaitu perpustakaan keliling. Nah, kita tahu bahwa di masa pandemi sekarang ini pendidikan kita mungkin masih daring, belum tatap muka, yang mungkin bertatap muka mungkin ada yang seminggu 3 kali dan lain-lain ada. Tapi di sini desa Citasuk sendiri memiliki ada yang dinamakan program unggulan ini pusling, itu mendirikan saung-saung belajar rakyat sebagai tempat belajar anak-anak yang memperdayakan kaum muda untuk memberikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Nah, di masa pandemi ini mungkin salah satu ini yang paling tepat terkait memang bagaimana mendirikan saung-saung belajar di tiap-tiap kampung yang ini di kaum muda, kita memperdayakan kaum muda untuk bagaimana bisa mendirikan saung-saung belajar, karena di masa pandemi sekarang ini mungkin kita banyak anak-anak kita belajar di rumah dan lain-lain gitu. Nah, itu terkait pusling. Dan yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini ya mengembangkan dan memanfaatkan potensi di desa yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin masyarakat semuanya sudah memang tahu dan sudah hafal juga terkait apa saja yang menjadi penunjang, dan banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita angkat ya, dalam arti dari UMKM yang memang hari ini mungkin bisa dibilang punten terbelakangkan. Ada yang dinamakan ekonomi kreatif ini yang memang baik dari seluruh sektor ini bisa memang merasakan, baik dari ranah pemuda ataupun masyarakat, yang memang ekonomi kreatif ini titik sasarnya adalah bagaimana potensi yang ada di desa ini bisa kita kembangkan, dan siapa yang akan mengembangkan, yaitu adalah kita bersama. Jadi dalam ekonomi kreatif ini kita ketahui bahwa di masa 1 tahun ke belakang, bahkan hari ini pun PPKM, gitu kan? PPKM mungkin bagaimana untuk sulitnya dapat kerja, gitu kan? Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada, ya, yang kita miliki, lebih bagaimana kita kembangkan di desa sendiri, gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang dinamakan reaktualisasi kearifan lokal. Nah, sebagai tradisi, ya, melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki ya, dan dihidupi bersama secara turun-temurun. Nah, dalam artian banyak sekali budaya-budaya yang hari ini mungkin sudah hampir punah, maka perlu kita kembangkan dan perlu kita bagaimana dorong untuk bagaimana kita menghidupi kembali ataupun mengangkat kembali budaya-budaya yang kita miliki. Dan selanjutnya yaitu ada memberikan sarana dan prasarana dalam budaya yang kita miliki. Kita ketahui bahwa banyak sekali budaya. Salah satu yang memang ada di Desa Citasuk khususnya yang hari ini mungkin masih eksis, masih berjalan, itu adalah Sanggar Galuh Pakuan yang mungkin yang ada di Begog, yang dipimpin oleh Bapak Atun Lesmana, yang mungkin kita lihat bahwa secara sarana prasarana mungkin itu tidak memadai. Justru yang ada bagaimana harus kita kembangkan, baik sarana dan prasarananya kita bagaimana sama-sama kita dorong dan lain-lain. Dari segi tempat balai latihan dan lain-lain itu pun ya kita tahu bahwa potensi di desa itu sangat besar. Karena jumlah wilayah atau hak pilih di desa itu pun ada 5.500, itu menjadi sebuah sangat luas. Dan saya rasa ini perlu bagaimana sepertinya pasti banyak potensi kaum muda wabil khusus ya, itu yang memang masih belum terlihat, dan itu perlu kita dorong bersama-sama. Saya pun tidak bisa berjalan atau
menjalankan sebuah program dan misi dan visi saya ini dengan sendirian, tidak bisa. Tapi bagaimana kita harus bersama-sama masyarakat, karena budaya yang kita miliki adalah budaya bergotong royong. Jadi perlu kiranya untuk menjadikan desa Citasuk yang lebih baik, ya kita harus bersama-sama. Tidak hanya ambisi pribadi untuk menjalankan satu program atau beberapa program yang saya rencanakan ini. Apalah artinya program saya tanpa memang kita jalan bersama, kita gotong royong dan lain-lain. Karena budaya-budaya itulah yang memang sejak dulu itu memang ada. Maka perlu kita bagaimana gerakan hati kita bersama untuk bagaimana kita melangkah bersama demi kemajuan desa Citasuk. Karena tanpa memang kita bersama-sama, apalah daya program sebagus apapun, konsep sebagus apapun, itu tidak akan berjalan tanpa memang kita bergotong royong dan bergerak bersama. Karena penting sekali dalam artian perlu kiranya dalam slogan kita cerdas bersama dan berjuang bersama. Nah, itu adalah sebuah, mungkin bagi saya adalah sebuah moto untuk bagaimana desa ini kita cerdas kita bersama dan berjuang kita bersama. Berjuang untuk apa? Untuk kemajuan desa Citasuk yang lebih baik. Baik dari seluruh sektor, baik pemuda, apalagi basis di Citasuk adalah sektor pertanian. Maka perlu kiranya kenapa di sini dalam poin pertama itu saya cantumkan adalah koperasi petani desa ini. Nah, ini adalah salah satu kartu yang memang adalah sampel saja, di mana kartu tanda anggota koperasi petani desa ini ya untuk bagaimana kita desa Citasuk memiliki produk sendiri sebetulnya. Minimal ya beras Citasuk kita buat, kita tampung. Karena hari ini mungkin semua yang hadir hari ini pun mungkin tahu lah bagaimana ya petani jual gabah beli beras kan gitu. Miris sekali, tapi tidak ada. Padahal secara wilayah di desa Citasuk itu sangat luas sekali area persawahan kita, ya, sangat luas dan mungkin kenapa nggak kita kembangkan? Hutan pun luas, kenapa kita tidak manfaatkan? Untuk apa? Bagaimana? Karena aturan yang memang hari ini mungkin ada BUMDes dan lain sebagainya. Dan mungkin salah satu koperasi petani desa pun ini menjadi salah satu BUMDes, badan usaha milik desa. Kan gitu. Nah, maka ya dalam program unggulan saya tadi, yang pertama tadi ada yang dinamakan koperasi petani desa. Yang kedua itu ada yang dinamakan Poskentren. Yang ketiga ada Balai Kesehatan Desa, dan yang keempat ada Poskren ya. Selain itu ada ekonomi kreatif dan reaktualisasi kearifan lokal. Nah, itu yang memang program unggulan untuk menunjang atau menjalankan sebuah visi dan misi jika saya terpilih. Saya kembali tegaskan bahwa visi saya adalah membangun tatanan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan peka terhadap kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, serta menjadikan desa Citasuk yang unggul. Nah, itu adalah visi saya. Dan saya tegaskan pula misi itu yang pertama mewujudkan pembangunan potensi pertanian dan sumber daya secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, yaitu meningkatkan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, atau pelatihan, pembinaan untuk menjadikan hidup lebih sejahtera. Dan yang ketiga, itu peningkatan kesehatan masyarakat desa. Dan yang keempat, itu adalah reaktualisasi kearifan lokal. Dan itu adalah sebuah visi dan misi saya. Ya. Mari
kita tepuk dan mari sama-sama kita tampung semuanya dari visi dan misi semua calon, ya, karena semuanya untuk bagaimana bisa membangun. Tapi konsep yang memang ataupun program dan program unggulan yang saya sampaikan tadi, apalah daya kalau misalkan kita tidak bersama-sama. Mungkin itu saja yang memang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kepada semua yang hadir di Zoom meeting ini, saya minta mohon doanya ya untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk Desa Citasuk. Saya punya slogan yaitu mudah dan progresif, mudah, peduli, melayani. Terima kasih, itu saja. Pamit diri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah, peduli, melayani. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian visi dari nomor 5 yakni Bapak Jekopia dalam waktu kurang lebih 19 menit. Terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara di acara mulai dari nomor 01, 02, 03, 4, dan 5 sudah selesai disampaikan isi terkait dengan rencana serta visi atau pengisi yang nanti akan dikembangkan oleh masing-masing calon ketika terpilih menjadi kepala desa Citasuk untuk periode 2021 sampai dengan 2027. Baiklah, ini masih ada waktu, artinya untuk memberi kesempatan kepada para pendukung untuk memberikan semacam motivasi ke depannya, motivasi untuk para jagoannya, dan motivasi untuk kepada warga agar nantinya warga untuk tingkat partisipasi datang ke TPS tidak rendah. Tidak seperti artinya pada pemilihan sebelumnya. Hanya cuma 50%. Mudah-mudahan untuk pemilihan kepala desa ini antusias untuk datang ke TPS-nya masing-masing. Baiklah, semacam motivasi ya. Semacam motivasi diberi kesempatan kepada para pendukung. Nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Cukup artinya 3 menit saja. 3 menit ya, tidak boleh lebih dari 3 menit. Kepada nomor urut 01, kepada tim pemenang nomor 01 dipersilakan. Ya, bukan ya. 3 menit ya. Dimulai. Terima kasih kepada panitia. Ya, pendukungnya ya. Pendukungnya saja. Terima kasih kepada panitia untuk menindaklanjuti visi misi saya yang telah diberikan oleh panitia sekitar waktu 3 menit. Bukan saya akan mengoptimalkan semua pelayanan yang lebih luas di Desa Citasuk yang berkaitan buat kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan ambulan, bukannya istilahnya Desa Citasuk mengajukan. Itu dari awal saya bukan. Halo, gimana? Ini yang berbicara. Oh ya, pendukung ya, tim pemenangan. Ya, semacam motivasi saja. Jadi untuk calon kadesnya, artinya untuk diam gitu artinya. Mohon maaf. Untuk pendukungnya diberi kesempatan kepada pendukung untuk memberikan motivasi, boleh yel-yel juga, tapi sifatnya tidak menyinggung kepada calon lain. Ya, dipersilakan. Nah, gitu. Iya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Terima kasih kepada bapak-bapak panitia yang telah memberikan waktu. Karena ada waktu
tambahan waktu, maka kami mewakili dari calon kepala desa Bapak Iming Muhaimin dengan nomor urut 1. Dengan ini kami menambahkan seperti apa yang dibicarakan ataupun yang diprogramkan oleh calon-calon dari nomor urut 4, 2 sampai 5 itu adalah sudah masuk ranah perencanaan calon kepala desa Citasuk nomor urut 1 yaitu Bapak Iming Muhaimin. Seperti penambahan atau penyediaan kendaraan ambulan. Ataupun di sini program-program di sini yang telah dibicarakan bak sampah, menanggulangi kesulitan pembuangan sampah, itu adalah di sini sudah masuk ranah perencanaan calon kepala desa. Ya, udah cukup Mas Syukur ya. Ya, motivasi. Udah langsung dalam. Buka mutnya. Udah dibuka nggak dibuka dari sananya? Dibuka. Oke, ya, cukup. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Untuk yel-yelnya diulang, Cukup. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian ke nomor urut 02, motivasi ya, tidak menyambung atau menyampaikan visi misi yang sudah dijelaskan oleh calon kepala desa. Tidak, ya. Jadi untuk pilihan saja dan motivasi saja. Bisa dipahami ya? Ya, silakan. 3 menit dari sekarang. Haji Sarmani. Nomor 2. Siapa kita? Haji Sarmani. Haji Sarmani. Nomor 2. Nomor 2. Menang. 1, 2, 3. Ya, udah. Haji Sarmani siapa yang punya? Haji Sarmani nomor 2. Haji Sarmani siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bergembira semua. Pendukung Haji Sarmani untuk warga Citasuk. Gerakan perubahan. 1 menit lagi. Kita semua menuju desa Citasuk, desa yang sejahtera. Siapa kita? 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada para tim pemenang nomor urut 02. Selanjutnya kepada nomor urut 03, Bapak Beben Subendi untuk memberikan Di unmute dulu, Bapak Beben. Maaf, di unmute dulu. Maju kayaknya. Ya, silakan Bapak Beben. 3 menit dari sekarang. Yel atau Yel atau semacam apa gitu ya dari tim pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat selalu untuk seluruh masyarakat Citasuk dan juga seluruh para tim. Kami dari tim 03 mengucapkan selamat berdemokrasi untuk Desa Citasuk. Dan jangan lupa kepada masyarakat pada hari Minggu tanggal 8 untuk datang ke TPS dan memilih hak suaranya. Kami dari Kemenangan Beben Subendi siap untuk melaksanakan demokrasi. Menang. Menang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke nomor urut 04 kepada Bapak Roni. Ya, sebentar. Oke. Udah siap, Pak Ical?
Oke siap. Silakan Bapak Roni. Assalamualaikum 3 menit dari warahmatullahi sekarang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor urut 4 mohon doa dan dukungannya untuk Citasuk Baru Harapan Baru nomor 4. Jangan lupa gunakan hak pilih suara Anda dengan bijak pada tanggal 8 Agustus 2021. Citasuk Baru nomor 4. Citasuk Baru Harapan Baru. Semuanya baru. Udah. Gimana? Masih udah cukup kalau udah. Baik, terima kasih kepada Bapak Roni yang tadi sudah memberikan motivasi kepada warga itu untuk menyampaikan terkait dengan yel-yelnya. Yang terakhir kepada nomor urut 02 Bapak Encep Sofian di nomor urut 05 kepada Bapak Encep Sofian untuk memberikan motivasinya dan yel-yelnya kalau ada ya. Dianggap dulu ya. Ya, silakan. Sebentar Pak Encep. Yang lain mau ngambil yang lain. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan motivasi. Baik kami dari tim nomor 5, tidak panjang lebar. Intinya adalah begini, kepemimpinan adalah ketauladanan. Aku, kamu, kita semua punya hak pilih. Maka gunakan hak pilih itu ketika hari Minggu tanggal 8 Agustus. Hormati dan hargailah hak pilih kita karena itu kekuatan untuk perubahan Desa Citasuk. Setuju. Coblos nomor 5. Muda, peduli, melayani. Bersama Encep Sofian, kita menuju Desa Citasuk yang agraris dan sehat. Terima kasih, selamat berdemokrasi, selamat merayakan pesta demokrasi. Jangan ada intimidasi dan jangan ada hak-hak yang melanggar hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para tim pemenang calon kepala desa Citasuk yang tadi sudah memberikan yel-yelnya. Terima kasih banyak. Kemudian kita kembalikan ya. Saya selaku pemandu daripada kegiatan untuk penyampaian visi misi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya yang sedang melakukan Zoom meeting tersebut. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian visi dan misi calon kepala desa pada Pilkada serentak Desa Citasuk tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Udin Masudin yang telah memandu acara. Hadirin yang kami hormati, tertib acara yang kelima yaitu penandatanganan deklarasi damai yang akan dipandu oleh Bapak Udin Masudin. Dipersilakan. Mohon maaf, dipandu oleh Bapak Ariswanto. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya ucapkan kepada para calon kepala desa Citasuk yang sudah menyampaikan visi misinya dengan sangat luar biasa. Dan di sesi ini saya memandu untuk penandatanganan deklarasi damai
pemilihan Kepala Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang 2021. Mungkin semuanya. Untuk ini simbolis aja biar dia membaca. Nggak usah. Oke, kita langsung saja ke nomor 1 untuk penandatanganan deklarasi damai kepada calon nomor urut 1 yaitu Bapak Iming Muhamin, dipersilakan. Untuk penandatanganan. Penandatanganan deklarasi damai sudah ini ya, dokumennya sudah diserahkan semua ke masing-masing calon dan sekarang penandatanganan langsung ditandatangani. Kepada tim nomor 1 dipersiapkan berkasnya, sudah ada dokumen deklarasi damai yang seperti ini. Nah, ya itu silakan Pak Lurah ditandatangani. Silahkan diunjukkan di layar, Pak. Kurang atas, kurang naik, biar kelihatan, naikin. Sudah ya. Oke, terima kasih kepada calon nomor urut 1, yaitu Bapak Iming Muhamin yang sudah menandatangani deklarasi damai. Oke, selanjutnya tim nomor urut 2 sudah ditandatangani ya. Alhamdulillah, dan sudah ada ya sama tim suksesnya. Oke, terima kasih Pak Haji Sarmani dari calon nomor urut 2 dan selanjutnya calon nomor urut 03 yaitu Bapak Subendi. Silakan ditandatangani dan diperlihatkan. Alhamdulillah sudah juga. Terima kasih Pak Subendi dan kita ke selanjutnya calon nomor urut 4 yaitu Bapak Amroni Jailani. Sudah ditandatangani juga. Oh alhamdulillah ya sudah ada. Dan selanjutnya di nomor urut nomor 5 ya Bapak Encep Sofian. Dan sudah ditandatangani juga. Oke. Untuk sekedar informasi, kalau penandatanganan deklarasi damai via spanduk nanti panitia datang ke rumah calon masing-masing. Tunggu saja ya waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ariswanto yang telah memandu acara penandatanganan deklarasi damai. Hadirin yang kami hormati,
acara yang selanjutnya yaitu foto bersama. Dipersilakan untuk semua calon untuk berdiri. Kita foto bersama ya. Via Zoom meeting ya. Tolong videonya didekatkan. Berdiri ya Pak ya. Kalau bisa belakangnya jangan. Apa Pak? Oh ya. Segera difoto. Bapak Amroni itu oke. Kita foto bareng ya. Untuk Pak Haji Sarmani kameranya terlalu bawah. Kita hitung ya. 1. Sudah siap? 2, 3. Oke. Oke, sudah selesai ya acara foto bersama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, acara demi acara sudah kita lalui bersama dengan sukses, dan saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Marilah kita akhiri acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Karena acara sudah selesai, silahkan peserta untuk live Zoom meeting.